Selamat malam sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Naikol di hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 bersama dengan saya Pendeta Benediktus Patria Pasca Unpapar, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, melayani di Pos Pelkes Kanaan Pejalin, Pos Pelkes Lembah Silo Gunung Seriang, dan Pos Pelkes Anugerah Sekang. Mari untuk memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Dari pagi, siang, hingga malamnya kami dapat beraktivitas dengan baik. Dan kami yakin itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Tapi sebelum kami mengakhiri hari kami, tak lupa kami memberikan waktu kami, hidup kami untuk dituntun dalam terang firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat memahami dengan baik maksud dari firman Tuhan, dan kami pun mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan yang kami jalani menjadi firman yang hidup. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membuka pembacaan Alkitab di hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besok Tuhan akan melaksanakannya di negeri ini. Demikian Tuhan lakukan keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir mati, tetapi dari antara ternak orang Israel tidak seorang pun mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana. Ternyata dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, kita boleh belajar dari kitab Keluaran. Bagaimana proses bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bukan hal yang mudah untuk membebaskan bangsa Israel. Karena ini bukan satu atau dua orang yang dibebaskan, tapi sebuah bangsa yang dibebaskan. Jadi jumlahnya sangat-sangat banyak. Belum lagi berhadapan dengan Firaun yang keras hatinya. Hingga sampai 10 tulah harus terjadi supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dalam pembacaan Alkitab kita di pasal 9, kitab Keluaran menceritakan tentang kekuasaan dan keadilan Allah dalam menghukum orang-orang yang menindas dan menolaknya. Ada 3 tulah yang terjadi di pasal 9. Pembacaan Alkitab kita ini adalah tulah yang kelima. Allah menetapkan waktu terjadinya wabah penyakit sampar yang akan menghancurkan seluruh ternak di Mesir, kecuali ternak orang Israel. Kenapa ternak ya? Kalau dipikir-pikir, mungkin ada yang di antara kita yang sempat bertanya kenapa harus ternak? Kenapa tidak hewan yang bukan ternak saja? Karena hewan ternak kan sayang bahwa kalau banyak yang mati padahal bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau membantu pekerjaan berat manusia. Jadi masih ada manfaatnya. Jadi sia-sia rasanya kalau mati begitu banyak. Ada penafsiran yang melihat kenapa ternak. Jadi karena dewa-dewi di Mesir kuno itu berwujud hewan ternak seperti sapi, banteng, dan mungkin hewan-hewan ternak lainnya. Sehingga ketika hewan ternak milik orang Mesir semuanya mati, berarti ini kan Tuhan secara tidak langsung menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Tuhannya bangsa Israel jauh lebih berkuasa daripada pemujaan dewa-dewinya orang Mesir.
Bahkan Allah berfirman, kalau tidak usah tunggu lama kapan itu terjadi. Besok juga itu akan terjadi. Dan firman Tuhan benar. Besoknya semua ternak orang Mesir mati. Sedangkan ternak milik orang Israel itu tidak ada yang mati. Jadi ini bukan seperti ramalan yang misalnya ada yang mengatakan besok kiamat. Lalu pas ketika besoknya ternyata tidak terjadi kiamat. Jadi kata orangnya yang mengatakan besok kiamat, rupanya berganti hari. Jadi minggu depan kiamatnya terjadi atau tahun depan. Jadi ramalan yang tidak pasti dan belum tentu terjadi. Dan kalau tidak terjadi, ya berarti hanya bohongan saja. Allah tidak seperti demikian, bahwa peristiwa yang telah ditentukan, kemahakuasaannya dinyatakan bahwa ketika besok terjadi, maka terjadi juga. Jadi ruang dan waktu juga bagian dari kemahakuasaan Allah. Jadi tulah kelima bukan sekedar ternak orang Mesir mati, ternak orang Israel tidak mati. Kalau melihat konteksnya pada saat itu terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hewan ternak juga menjadi bagian dari simbol dewa-dewi pemujaannya bangsa Mesir. Dan pemujaan hewan ternak tersebut simbolnya semuanya dikalahkan, semuanya menjadi mati melalui kemahakuasaan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada dewa-dewinya orang Mesir. Karena itu sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya Allah kita berkuasa atas segala kehidupan, bukan hanya manusia tapi segala ciptaan, bahwa seluruhnya itu menjadi bagian dari kemahakuasaan Tuhan. Maka baiklah kita menghayati karya Tuhan bagi umatnya. Melalui pembacaan Alkitab ini, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya atas Mesir seperti apa? Seperti Allah yang sesungguhnya itu. Seperti apa Allah sesungguhnya itu? Yang pada saat bersamaan juga menyatakan Allah menjadi pelindung bagi umatnya. Tuhan sungguh menjaga umatnya. Mari kita untuk selalu bersyukur dalam setiap hari kehidupan yang bisa kita lewati. Saya yakin seperti kemahakuasaan yang ditujukan dalam pembacaan Alkitab kita, kuasa yang sama juga pasti mengiringi kita semua, sahabat GPIB. Maka selalulah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita boleh mengandalkannya, Allah kita adalah Maha yang penuh dengan kasih dan Allah yang selalu menjaga umatnya. Sehingga setiap hari kehidupan dari dulu, kini, dan kedepannya kita boleh selalu dalam perlindungan Tuhan. Kira Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa di penghujung hari ini kami masih dapat mendengarkan tuntunan-Mu yang kudus. Firman Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi penuntun jalan kami dalam kehidupan yang kami jalani. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama, kami boleh menghidupinya. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan, bahwa sebagaimana Kau Tuhan Allah yang berkuasa, yang menunjukkan kemahakuasaan yang luar biasa, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka kami yakin Engkau juga Allah yang sama, yang memelihara hidup kami, yang menuntun hidup kami selalu dalam berkat penyertaan kasih-Mu. Sehingga dalam setiap kehidupan yang kami jalani, ada Tuhan di dalamnya. Maka kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhanlah Engkau sang pemilik kehidupan. Engkau juga yang akan memampukan kami menjalani seluruh kehidupan ini dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan beristirahat mengakhiri hari yang telah Kau berikan. Maka sertailah istirahat malam kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, kami dapat bangun pagi dengan sehat di esok hari, di hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Dan kiranya dalam satu hidup yang baru, hari yang baru, Engkau terus menyertai, memimpin langkah kami,
selalu dalam penyertaan kasih-Mu. Berkatilah dalam setiap kehidupan aktivitas yang kami jalani, baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di Night Call malam hari ini. Kiranya renungan ini boleh membimbing dan menuntun kita dalam menjalani seluruh kehidupan. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak, saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.